Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Sehat Bu Eti? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Nah, hari ini saya akan mendampingi Ibu dalam melakukan coaching dengan teman sejawat Ibu. Nah, di sini ada beberapa rubrik penilaian yang saya ingin lihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan apakah tidak menjudge dalam memberikan pertanyaan kepada rekan sejawat. Nah, adapun di sini prinsip coaching itu ada 3 ya Bu. Iya, Pak. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga dari beberapa prinsip coaching ada juga kompetisi inti dan coaching. Itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang mana yang ingin Ibu capai? Baik, Pak Aldo. Jadi kompetensi yang ingin saya capai tentunya kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Pak. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Jadi ada 2 ya Bu, kehadiran penuh dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator dari proses coaching yang Ibu lakukan, indikator yang ingin Ibu capai itu apa? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu yang signifikan. Yang pertama itu tadi kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh kita mampu ya Pak ya memberikan mendengarkan aktif, kemudian juga mampu menjawab pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya nanti. Nah, indikator yang ingin saya harapkan, yang saya ingin dapatkan yaitu bahwa saya mampu nanti menggali kompetensi yang ada pada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Oke Bu, mungkin itu saja Bu untuk tahap awal. Silakan Ibu lakukan tahap selanjutnya melakukan proses coaching kepada teman sejawatnya. Saya akan lihat Ibu langsung. Baik Pak Aldo, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Pak Taufik ingin menemui saya dan ingin berbincang-bincang begitu? Benar Bu. Oke, baik Pak Taufik. Nah, kita kira-kira ada waktu luang nih Pak, sekitar 15-20 menit. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak bicarakan pada malam hari ini, kira-kira ini? Baik Bu. Di sini Bu, kenapa tadi saya chat ke Ibu? Ya. Mungkin di sini ada permasalahan sedikit dengan pembelajaran di kelas saya ya Bu. Nah, di sini saya menemui kendala ada beberapa siswa ya. Ini ada 1-2 anak ini memang bermasalah di kelas. Nah, di sini adalah yang
permasalahannya adalah anak ini cuma lambat ke sekolah gitu. Dan itu pun bukan hanya di kelas saya sebenarnya, tapi di kelas rekan yang lain, dan ini pun yang terjadi di pagi hari seperti itu. Baik. Dari Jadi minggu-minggu ini sih. oke, baik Pak Topik. Jadi dari yang saya tangkap bahwa Pak Topik menemui kendala ada anak di dalam kelas Pak Topik itu sering tidak masuk sekolah ya Pak Topik. Nah, kira-kira ini Pak Topik, dari perbincangan kita hari ini yang ingin Bapak Topik dapatkan apa nih dari perbincangan singkat kita ini? Nah, terkait dengan perbincangan kita di ruang loading ini, Bu. Jadi saya berharap dari percakapan kita ini ada menemukan solusi seperti itu. Nah, karena saya sendiri di kelas ini bingung, karena sudah saya ingatkan kepada anak untuk bagaimana biar anak tidak terlambat. Dan itu pun sudah dalam waktu minggu-minggu ini kan itu mulai, Bu. Ini masih saja anak terlambat dengan alasan ya anak ini katanya bangunnya kesiangan seperti itu, Bu. Dan itu pun ada upaya-upaya seperti saya memanggil anak, kemudian saya tegur anak dengan memberikan hukuman-hukuman kecil seperti itu. Oke, baik Pak Topik. Nah, kira-kira nih Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi dapat saya garis bawahi bahwa dari perbincangan ini Bapak ingin mendapatkan solusi bagaimana cara Pak Topik memberikan solusi bahwa anaknya bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi sekolah, bolos dan sebagainya ya Pak Topik. Nah, oke. Baik dari yang Bapak sampaikan tadi, anak ini jika di dalam kondisi idealnya Pak Topik yang bisa dikatakan ke level 10, kira-kira anak ini berada posisi level berapa nih Pak? Level anak yang saya bilang di kelas dulu ya. Ya Pak. Anak-anak saya ini yang sering terlambat, ya. Memang di dalam belajar dia sering ikut sini. Jadi levelnya mungkin sekitar 5, Bu. Oke, jadi di level 5 ini karena anak ini sering datang terlambat, kemudian jarang juga masuk ke kelas sekolah ya Pak ya. Nah, dari level 5 ini Pak, kira-kira Bapak menginginkan anak ini berada pada level 10 atau level berapa ya Pak? Iya, Bu. Nah, harapan saya sebenarnya anak ini bisa naik levelnya, Bu. Dari level 5 ini bisa ke level 9 lah, Bu. Yaitu anak bisa datang lebih awal di kelas kan, dan tidak terlambat lagi. Nah, syukur-syukur bisa nanti akan menjadi level 10 seperti itu. Oke, nah dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak mengharapkan anak ini berada pada level 9, begitu kan Pak? Iya benar, Pak. Nah, kira-kira usaha yang Bapak dapat lakukan untuk meningkatkan level anak peserta didik yang Bapak sampaikan tadi, ini apa ya Pak ya? Nah, upayanya adalah mungkin kalau sebelumnya ini Bu ya, saya melakukan upaya di sekolah itu adalah menegur anak supaya anak itu tidak terlambat lagi. Kemudian selain itu kemarin saya sudah melaksanakan restitusi sebenarnya. Jadi terhadap anak itu saya panggil, saya mintain alasan-alasannya seperti apa, dan terkait itu juga anak-anak juga memberikan solusinya sendiri biar tidak terlambat. Tapi ternyata masih juga dalam pelaksanaan itu masih terlambat juga, Bu. Oke, nah, dari yang Bapak sampaikan tadi dapat saya tarik benang merahnya bahwa Bapak sudah melakukan, pernah melakukan memberikan teguran atau nasihat kepada peserta didik Bapak, kemudian Bapak juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi ya Pak ya. Benar, Bu. Itu
kira-kira nih Pak Topik, dari hal-hal solusi atau tindakan yang Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira tindakan yang mana Pak yang anak itu merasa nyaman menerima tindakan yang Bapak lakukan? Nah, tindakan yang sudah saya lakukan itu sebenarnya yang menurut anak atau saya lihat dari prosesnya nyaman itu adalah anak tidak merasa tertekan gitu kan. Itu dalam melaksanakan kegiatan institusi, Bu. Anak bisa menyampaikan alasannya seperti apa. Kemudian mereka akan berusaha untuk tidak terlambat seperti itu, Bu. Dan itu pun baru sekali 2 kali saya laksanakan. Dan mungkin itu belum maksimal seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Topik. Jadi anak merasa nyaman ketika Bapak melakukan proses segitiga restitusi yang sudah Bapak lakukan beberapa kali ya Pak Topik ya. Nah, dari tindakan-tindakan yang Bapak lakukan, nah kira-kira proses atau tindakan yang mana yang membuat Bapak merasa nyaman dengan tindakan yang Bapak lakukan dan itu juga berdampak positif terhadap peserta didik Bapak tadi? Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, Bu. Sepertinya di upaya segitiga restitusi dan itu saya lihat anak ada sedikit terbuka gitu kan, Bu. Jadi mereka mau menyampaikan apa sih yang menjadi kendala mereka seperti itu, Bu. Dan selain itu kemarin juga saya sudah menyampaikan ke wali kelas juga. Dan wali kelas juga sudah menyampaikan ternyata masih ada itu. Mungkin kegiatan itu perlu dibiasakan kepada anak supaya anak tidak terlambat lagi karena mungkin kita ada perhatian yang lebih ke anak gitu seperti itu. Nah, baik Pak Topik. Nah, jadi dari yang Bapak sampaikan bahwa Bapak dan anak didik Bapak ini merasa kecocokan yang sama ya Pak. Tindakan yang Bapak merasa nyaman dan anak Bapak nyaman itu berupa segitiga restitusi ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak Topik, dari proses segitiga restitusi yang akan Bapak lakukan selanjutnya, nah mungkin Bapak membutuhkan support atau dukungan, kira-kira ini dukungan dari siapa saja nih Pak Topik agar tindakan segitiga restitusi yang Bapak lakukan nanti berjalan lancar? Nah, dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan segitiga restitusi ini tentu saya melaksanakan terhadap anak-anak di kelas tentunya. Kemudian saya juga mengharapkan kepada rekan-rekan guru sejawat yang lainnya untuk bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam melaksanakan ketertiban di sekolah, yaitu menegakkan bagaimana disiplin di sekolah itu sendiri, Bu. Datang tepat waktu dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya 1 atau 2 orang saja guru yang menggunakan segitiga restitusi, Bu. Jadi semuanya saya harapkan nanti kolaborasi bagaimana guru yang lain bisa menggunakan itu segitiga restitusi itu. Baik Pak Topik. Nah dari yang Bapak sampaikan ini saya bisa menangkap bahwa segitiga restitusi ini tidak dilakukan oleh Bapak saja ataupun anak murid saja, namun semua anggota dari sekolah Bapak ya menjalin kolaborasi agar tercapainya proses segitiga restitusi ini menghasilkan perubahan terhadap peserta didik dan rekan-rekan yang ada di sekolah Pak Topik ya. Iya benar. Nah, baik Pak Topik. Nah, dari sampaikan tadi kira-kira kapan ini segitiga restitusinya akan dilaksanakan, kemudian segitiga restitusinya itu dalam tindakannya itu kira-kira dilakukan beberapa kalikah Pak dalam 1 minggu atau dalam suatu waktu seperti itu Pak Topik? Iya Bu. Terkait pelaksanaan dari bagaimana menggunakan segitiga restitusi itu Bu,
Ya, dalam minggu-minggu ini akan saya coba kembali, Bu, baik. untuk anak yang bermasalah itu tadi, Bu, supaya anak lebih diperhatikan lagi dan anak semakin termotivasi kembali bahwa guru menginginkan anak itu untuk berhasil seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya dibiarkan, tapi guru bisa memperhatikan anak bahwa kita peduli dengan anak itu. Bagus, setuju itu Pak Taufik. Jadi segitiga restitusi ini memiliki banyak manfaat ya. Jadi anak mampu menemukan ini tindakannya itu menyadari bahwa tindakannya itu salah dan melakukan solusi yang mereka dapatkan dari pikirannya sendiri ya Pak ya. Tindakannya yang akan mereka lakukan. Baik Pak Taufik. Nah, kira-kira ini Pak, dari perbincangan kita ini, apa nih yang Pak Topik dapatkan dari perbincangan singkat kita beberapa menit ini? Baik, Bu. Yang saya peroleh dari perbincangan kita hari ini, Bu, ya Bu, di mana saya tadi merasa masih bingung, Bu, bagaimana cara membuat anak itu nantinya sadar bahwa di sekolah itu ya tadi terlambat gitu kan. Jadi saya tadi kan gimana cara solusinya gitu. Nah, dengan berbincang-bincang dengan ibu ini tadi, saya mencoba memikirkan, oh iya, bagaimana saya menggunakan segitiga restitusi seperti itu, itu ada dampaknya sedikit. Tapi ketika saya tidak gunakan lagi, ternyata anak kembali lagi. Jadi saya dengan sendirinya memikirkan kembali, oh ya, segitiga restitusi itu tidak bisa dilakukan sekali, tapi harus berkelanjutan supaya anak semakin sadar dan menjadi kebiasaan seperti itu. Betul Pak, setuju sekali. Jadi segitiga restitusi ini harus berkesinambungan ya Pak Topik ya, berkelanjutan. Baik Pak Topik. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini Pak Topik sekitar 15 menit atau 10 menit 15 menit ini, apa nih Pak Topik yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaannya bagaimana nih? Ya alhamdulillah ya Bu. Yang saya rasakan ya terkait dari perbincangan kita hari ini sangat luar biasa Bu. Saya merasa lega, kemudian saya bisa dengan sendirinya itu saya bangga bisa menemukan solusinya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan itu yang saya merasa senang. Dan saya terima kasih tentunya Ibu sudah bisa memandu saya bagaimana saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi dari permasalahan itu tadi Bu. Sehingga saya sekarang, oh iya, inilah solusi yang tepatnya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Ibu. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan laksanakan di kelas Bu. Jadi nanti Ibu ketika nanti ada hasilnya akan saya coba untuk sampaikan ke Ibu kembali terkait perbincangan kita Bu. Oke, baik Pak Topik, terima kasih juga kembali sama-sama. Nah, saya tidak sabar nih Pak Topik menunggu kelanjutan dari cerita proses dari pelaksanaan segitiga restitusi yang Bapak laksanakan di sekolah Bapak nanti. Nah, saya rasa saya cukupkan dulu Pak perbincangannya yang kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, saya tutup perbincangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Topik. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Aldo. Tadi saya sudah melihat Ibu dalam melakukan proses coaching di dalam kelas dengan teman sejawat. Jadi dari hasil proses coaching yang Ibu lakukan tadi, indikator yang menjadi indikator Ibu di saat melakukan coaching tadi apa? Nah, baik Pak Aldo. Indikator yang saya dapatkan setelah proses coaching ini, saya mendapatkan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya tadi mampu menemukan solusi yang ia dapatkan sendiri seperti itu Pak.
Ya, tadi setelah saya amati dari apa yang Ibu lakukan, proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Taufik itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, di mana sudah menyampaikan tujuan sampai nanti tentang tanggung jawab di akhir apa dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Taufik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Nah, baik Pak Aldo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin coach ini saya ingin nanti setelah selanjutnya dalam proses coaching saya ingin mengembangkan saya mampu hadir penuh sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga coach saya itu mampu menyadari atau menemukan solusi yang mereka hadapi seperti itu Pak Aldo. Baik, Bu Iti. Jadi Ibu ingin mengembangkan salah satunya yaitu kehadiran penuh dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin itu sudah sangat baik. Mungkin itu saja Bu Iti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas apa penyampaian yang Ibu Iti lakukan. Mungkin itu saja. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Kita hari ini sesuai dengan yang Bapak ini tadi ya, akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak tadi Pak. Iya Pak. Oke, di sini saya selaku observer ya Pak ya. Jadi saya akan menilai dari kegiatan yang akan Bapak lakukan terkait dengan coaching yang akan Bapak lakukan di sekolah Bapak ini ya tentunya kayaknya. Iya. Nah, ini tentunya dalam hal ini ada beberapa hal dalam melaksanakan coaching ya Pak ya. Jadi Bapak harus tahu prinsipnya dahulu ya Pak ya. Nah, prinsip-prinsipnya ini sendiri kalau kita ketahui adalah ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Dan tentunya Bapak dalam melakukan coaching nanti harus menerapkan alur tirta seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Dan nanti ada 3 kompetensi inti yang akan Bapak nilai atau lakukan dalam kegiatan coaching seperti itu Pak. Terkait dengan kompetensi itu tadi ada present, kehadiran penuh ya, menekan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Iya. Nah, yang perlu kita garis bawahi lagi dalam menanyakan mengajukan pertanyaan berbobot nanti juga Pak, Bapak juga perlu memperhatikan bahwa dalam memberikan pertanyaan nanti Bapak harus terbuka seperti itu. Dan juga dalam menanggapi arti juga nanti Bapak bisa memberikan pertanyaan adalah tidak sesuai dengan asumsi seperti itu atau tidak melabelkan. Ya. Nah, jadi yang pertama akan Bapak ini kan nanti ada rubrik penilaian yang akan saya isi ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak nanti saya harapkan bisa melaksanakan semuanya Pak. Siap Pak. Oke. Jadi nanti Bapak yang akan coba kembangkan gitu ya Pak. Itu dalam kompetensi inti itu seperti apa itu Pak? Yang pertama itu ada kehadiran penuhnya,
Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Tidak mengejudge. Tidak mengejas dan tidak ini ya. Apa namanya? Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan ya. Melabel gitu ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Dan terkait itu juga indikator keberhasilan itu seperti apa yang Bapak akan coba hasilkan nanti? Indikator yang ingin saya capai di sana, saya mampu untuk menemukan permasalahan dari apa yang disampaikan oleh coach pada saya selaku coach. Nah, sehingga dia menemukan permasalahannya dan solusinya, Pak. Iya. Jadi coach nanti bisa menemukan solusi seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sudah jelas ya langkah-langkah yang Bapak akan lakukan nanti. Dan itu bisa Bapak lakukan nanti di kegiatan coaching ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin untuk yang sekarang itu dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan setelah coaching nanti Pak. Iya, Pak. Saya akan berlaku sebagai observer, jadi akan memantau dari kegiatan Bapak nanti. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Apa kabar, Bu Eti? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Aldo. Gimana kabarnya nih juga, Pak Aldo? Alhamdulillah, Bu Eti. Tapi kayaknya Bu Eti kurang sehat nih, tampak pucat. Iya, Pak. Saya nih kalau badan ya memang sehat, Pak. Tapi pikiran saya yang kurang sehat nih, Pak. Jadi saya ini lagi galau, Pak. Banyak pikiran. Nah, makanya saya tadi ngechat Pak Aldo, apakah kira-kiranya Pak Aldo ini ada waktu luang untuk mendengarkan curhatan saya nih. Kira-kira apa yang ingin Ibu curahkan kira-kira ini? Kayaknya serius ini. Iya, Pak Aldo. Jadi di kelas saya itu, saya mengajar di kelas 5 ya Pak Aldo. Jadi saya menemukan anak didik saya itu masih ada yang tidak bisa membaca ya Pak Aldo ya, tidak mampu membaca, padahal proses membaca calistung ini seharusnya sudah dipahami anak di kelas rendah ya Pak Aldo. Tapi setelah saya melakukan diagnosis dan sebagainya, saya menemukan anak saya ini ada 2 orang yang memang benar-benar tidak bisa membaca Pak Aldo. Nah, ini yang membuat saya jadi galau. Kok bisa anak ini sudah di kelas 5 tapi tidak bisa membaca. Nah, setelah saya selusuri, setelah saya cari tahu, bertanya kepada guru kelas sebelumnya, wali kelas sebelumnya itu, mereka juga bingung. Anak ini memang kendalanya jarang masuk sekolah, kemudian perhatian dari orang tua juga kurang, seperti itu Pak Aldo. Nah, saya juga bertanya lagi ke kelas guru-guru yang lain dan guru mata pelajaran, bagaimana pembelajaran dengan guru yang lain, apakah anak ini juga seperti yang saya dapati, seperti itu Pak Aldo. Yang kira-kira ingin Ibu capai dari percakapan kita ini apa? Nah, itu Pak Aldo, saya ingin dari percakapan perbincangan kita malam ini, saya menemukan solusi atau mendapatkan solusi bagaimana caranya anak saya ini setelah kita berbincang-bincang mendapatkan solusi bahwa bisa anak saya ini bisa membaca Pak Topik. Bagaimana caranya agar dia minat untuk ke sekolah dan mau membaca, seperti itu Pak Aldo. Berarti ingin agar siswa itu membacanya agar lebih lancar ya Bu. Jika di kondisi ideal, anak-anak ini berada kira-kira di posisi berapa Bu?
Nah, dari kondisi yang saya lihat dari anak-anak ini Pak, yang memang benar-benar tidak bisa membaca ini, nah saya rasa kondisi ideal posisinya sekarang adalah di angka 4 atau 5 Pak Aldo. Oh, jadi siswa ini berada di level 4 karena tidak mau malas membaca. Nah, dari level 4 ini, Ibu ingin anak ini naik sampai ke level berapa kira-kira? Nah, saya tidak muluk-muluk ya Pak Aldo ya. Jadi saya ingin anak ini dengan kemampuannya sekarang ini, saya ingin mencapai angka level 6 saja sepertinya sudah cukup, karena dia mampu saja membaca dengan lancar, itu sudah cukup. Belum juga saya mengharapkan membacanya dengan memahami bacaan Pak. Jadi step by step saya ingin dia bisa lancar dulu mengenal huruf, kemudian membaca dengan lancar, baru nanti naik ke level selanjutnya itu dia bisa mampu memahami apa isi bacaan yang ia baca, seperti itu Pak. Jadi Ibu mengharapkan siswa itu naik ke level 6. Yang penting mereka lancar dulu membaca. Iya betul Pak. Muluk-muluk ya Bu. Iya. Nah, usaha apa yang sudah Ibu lakukan kepada dalam proses pembelajaran itu? Nah, setelah saya mengetahui anak ini tidak bisa membaca, saya juga memastikan yang seperti saya sampaikan tadi Pak Aldo, saya memastikan kepada guru kelas sebelumnya, bertanya hal apa saja yang membuat anak ini belum bisa membaca. Dan saya mendapatkan informasi dari guru kelas sebelumnya bahwa anak ini memang jarang ke sekolah, betul juga. Pembelajaran di kelas saya memang benar dia malas sekolah. Nah, niatnya untuk ke sekolah itu juga kurang. Kemudian saya juga pernah bertanya dengan orang-orang yang di dekat teman-teman sekelasnya, bahwa anak ini malas ke sekolah ini karena orang tuanya sudah tidak lengkap Pak. Dia anak yatim, jadi mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya, seperti itu Pak Aldo. Jadi saya melakukan upaya untuk mengetahui kondisi anak ini apa yang ia perlukan. Jadi usaha itu yang belum maksimal saya lakukan sepertinya Pak Aldo. Jadi untuk kedepannya saya akan memanggil anak ini untuk bertanya secara ini, karena kemarin-kemarin kan saya hanya memberi nasihat. Nah, saya ingin melakukan segitiga restitusi juga Bapak kepada anak ini, apa hal-hal yang ia rasakan sehingga ia mampu bercerita nanti tentang kendala-kendala dan keinginan-keinginan yang ia inginkan, yang ingin ia lakukan di sekolah, kemudian yang lain-lain yang membuat dia malas ke sekolah, seperti itu Pak Aldo. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, berarti Ibu sudah melakukan salah satunya itu segitiga restitusi dengan membangun komunikasi dan upaya komunikasi dengan keluarga ataupun tetangga atau teman dekatnya ya Bu. Nah, dari tindakan yang sudah Ibu lakukan, ya apakah tindakan itu sudah membuat siswa itu nyaman? Nah, proses segitiga restitusi yang saya lakukan ini kan Pak baru sekali 2 kali. Nah, jadi saya melihat ada celah, yaitu anak ini seperti baru mau bercerita sedikit, mungkin mereka masih malu-malu untuk bercerita ya Pak ya, karena memang segitiga restitusi yang saya lakukan ini baru sekali 2 kali. Kemudian anak ini juga jarang ke sekolah, jadi mungkin segitiga restitusi yang akan saya lakukan ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, dan saya juga sepertinya Pak Aldo akan memanggil atau bekerja sama dengan orang tua, hal-hal apa saja yang membuat mencari tahu hal-hal apa saja kira-kira yang membuat anak ini tidak bisa membaca dan malas ke sekolah. Nah,
nanti saya akan mencari tahu dari orang tuanya atau ibunya karena memang dia sudah meninggal ayahnya Pak Aldo. Oh, jadi dari tindakan yang ibu lakukan itu siswa ataupun ibu itu merasa nyaman atau berdampak positif kepada ibu sendiri atau siswa? Nah, terkait dengan tindakan yang saya akan lakukan seperti segitiga restitusi tadi, masalah yang ia hadapi ini apa sehingga ia tidak mau ke sekolah dan malas ke sekolah sehingga pembelajarannya juga seperti tidak bisa membaca tadi apa. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya merasa nyaman Pak Aldo dan anak juga merasa nyaman. Nah, dari tindakan ini saya ingin melakukan bimbingan secara ini Pak ya, secara khusus mungkin di jam-jam istirahat. Mungkin saya setelah saya mengetahui bahwa anak ini permasalahannya karena mungkin karena kurang kasih sayang. Nah, saya ingin melakukan bimbingan khusus untuk membimbing dia pada saat jam istirahat atau jam-jam kosong ya. Saya ingin memanggil dia untuk belajar membaca dari huruf-huruf vokal dan huruf-huruf konsonan seperti itu Pak Aldo. Oh, jadi ibu sudah merasa nyaman dan proses yang ibu lakukan itu selanjutnya memanggil siswa ya Bu. Ya. Nah, apakah dari tindakan yang ibu lakukan, ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja kira-kira? Nah, kalau tentu saja saya dari proses saya melakukan segitiga restitusi, saya juga sudah mendapatkan hal-hal yang membuat anak ini tidak bisa membaca. Saya perlu adanya dukungan dari teman sejawat yang mungkin dia mengajar di kelas 1 ya Pak Topik ya. Biasanya guru di kelas 1 itu lebih memahami cara bagaimana teknik membaca itu dengan cepat. Nah, jadi saya akan bekerja sama dengan Ibu Sari selaku guru kelas 1 nantinya Pak Aldo. Jadi saya bisa menangkap apa yang ibu semua lakukan. Jadi ibu melakukan segitiga restitusi dengan memanggil siswa dengan kerjasama dengan teman sejawat. Nah, kira-kira kapan ibu ingin lakukan atau ingin laksanakan ini? Nah, dari hal yang saya sampaikan ini Pak Aldo, saya akan solusi yang saya sudah dapatkan ini, saya akan secepatnya melakukannya Pak. Saya mungkin dimulai dari sekarang kan sudah mau ulangan Pak. Mungkin setelah semester 2 nanti di awal-awal pembelajaran saya akan melaksanakannya. Dengan bimbingan khusus tadi dan jalinan dengan teman sejawat. Oh ya juga Pak Aldo, nanti saya juga akan sepertinya mengajak kerjasama dengan ibu si anak saya ini yang bernama Aladin ini untuk mereka juga bekerja sama agar anaknya mau ke sekolah dengan rajin dan saya bisa membimbingnya secara berkelanjutan agar pembelajaran itu bisa anak ini cepat untuk bisa membacanya Pak Aldo. Ya Bu, itu sangat baik. Jadi agar menyemangati siswa agar rajin membaca. Nah, dari permasalahan ibu tadi, apa yang hal baik yang ibu dapatkan? Nah, hal baik yang saya dapatkan setelah perbincangan dengan Pak Aldo ini, saya setelah berbincang-bincang dengan Pak Aldo, saya bisa mendapatkan menemukan solusi yang kemarin sudah saya lakukan, namun saya lupa bahwa tindakan yang saya lakukan itu belum maksimal saya lakukan, hanya beberapa kali saja. Dan kerjasama antar guru mungkin belum saya jalin, kemudian kerjasama kolaborasi antar orang tua juga belum saya lakukan. Jadi saya merasa ingat, saya bisa menemukan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak sampaikan tadi, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak Aldo. Seperti itu. Berarti sudah mulai tenang ya Bu. Jadi
yang Ibu rasakan sekarang seperti apa? Setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Aldo ini, saya merasa tenang karena saya sudah mendapatkan langkah-langkah atau gambaran-gambaran tindakan yang akan saya realisasikan nanti di semester 2. Saya akan seperti yang saya sampaikan tadi, solusi yang saya temukan yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua tadi, kemudian membimbing dia secara khusus di saat-saat jam kosong atau jam istirahat, atau memang saya memberikan les-les seperti itu Pak Aldo. Oke. Mungkin kayaknya Ibu sudah mulai tenang. Benar, Mulai perasaan sudah saya mulai- lega Pak. Sudah menemukan. Jadi saya tunggu tindakannya Ibu untuk semester depan. Oke Pak Aldo, jadi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Aldo. Berkat Pak Aldo saya bisa menemukan solusi-solusi yang permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Aldo dan maaf mengganggu waktunya. Iya Bu Eti, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Adu. Waalaikumsalam Pak Taufik. Baik. Tadi saya sudah melihat dari kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan terhadap rekan guru, ya, di mana dalam pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan tadi sudah nampak alur cerita yang Bapak laksanakan mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menentukan rencana aksi, dan tanggung jawab, yaitu menentukan solusinya, bagaimana dapat dilaksanakan dari langkah-langkahnya tadi. Dan kemudian ada tadi kompetensi inti yang sudah Bapak terapkan ya Pak ya. Dalam hari ini adalah present, yaitu hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian Bapak juga mendengarkan dengan penuh dari penyampaian coach tadi. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, di sini bagaimana perasaan yang Bapak rasakan sekarang setelah mendengarkan atau melaksanakan coaching terhadap rekan guru tersebut? Perasaan yang saya rasakan, saya bisa memberikan atau bisa menemukan permasalahan, bisa membangun komunikasi yang baik dengan coach dan dia menemukan permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu saja Pak. Oke. Jadi Bapak sudah bisa menemukan bagaimana si coach itu dapat menggali sendiri solusinya ya. Permasalahan yang dihadapi tadi, sehingga si coach tadi bisa merasa terpuaskan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada solusi yang bisa dihasilkan dari beliau tadi ya Pak ya. Iya Pak. Nah, tentu dalam pelaksanaan yang Bapak laksanakan tadi itu sudah bagus. Dari kompetensi inti dari 3 hal itu sudah ada semua ya, terkait dengan permasalahan, dengan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan itu, kemudian solusinya bagaimana. Nah, jadi untuk observasi ini yang dapat saya beri penilaian ya Pak ya. Di sini Bapak dalam melakukan coaching ya. Ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak ya. Dan mengalir dengan sendirinya. Dan kira-kira
keberhasilan yang Bapak capai dalam hari ini seperti apa indikatornya? Indikator berhasil dalam melaksanakan coaching ini, Pak. Indikator keberhasilannya yaitu tadi Pak, si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya juga berusaha untuk hadir penuh dalam proses coaching, mendengarkan secara aktif apa dari permasalahan yang disampaikan oleh si coaching, dan mampu memberikan pertanyaan berbobot dan tidak mengejas apa yang sudah disampaikan oleh si coaching, sehingga dia bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan dia sendiri. Permasalahan dia ya. Nah, ini rencana kedepannya apa ya? Tindak lanjut dari coaching yang telah Bapak laksanakan tadi. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya seperti apa dari kegiatan coaching tadi, Pak? Saya berupaya untuk hadir penuh, berusaha mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang ingin disampaikan oleh si coaching, dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan tidak melabelkan hal-hal yang buruk atau tegas kepada si coaching. Mungkin itu sih Pak. Oke, baik. Dari langkah-langkah tadi saya menilainya sudah bagus sekali ya Pak ya. Dan tentunya untuk selanjutnya bisa kita laksanakan terhadap rekan guru yang lain ya Pak ya, di lingkungan sekolah Bapak nantinya. Oke, mungkin itu saja Pak ya untuk kegiatan observasi kita terkait dengan coaching yang telah Bapak lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya Pak ya dalam pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topik. Sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam, Pak Topik. Malam, Bu. Bagaimana keadaannya? Sehat, Pak Topik? Alhamdulillah, hari ini sehat-sehat selalu. Baik. Sebelum Bapak melakukan coaching, nah izinkan saya sebagai peserta ya Pak untuk menyampaikan dan menanyakan sesuatu kepada Pak Topik, boleh? Boleh. Baik. Nanti saat Bapak melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan melalui penilaian atau rubrik penilaian coaching. Apakah nanti dalam proses coaching Pak Taufik dengan coaching Bapak nanti itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak Taufik nanti bisa menyampaikan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching Bapak Taufik ya. Kemudian apakah coaching nanti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Pak Taufik, dalam proses coaching nanti harus memenuhi 3 prinsip coaching, yaitu 1, kemitraan, 2, pertanyaan kreatif, ya, kemudian yang ketiga mampu mengembangkan kompetensi ya Pak ya. Nah, sebelum proses coaching berlangsung nanti, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu dari proses coaching yang Bapak lakukan, nanti kompetensi apa yang akan Bapak gunakan saat proses coaching nanti? Baik Bu. Kompetensi yang akan saya gunakan dalam hal ini adalah adanya present ya Bu ya, kehadiran penuh seperti itu Bu. Jadi dalam kegiatan ini saya akan sepenuhnya hadir untuk itu tadi.
Baik. dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan mendengarkan dengan baik. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak gunakan atau lakukan nanti yaitu hadir penuh ya Pak Topik. Kemudian yang Benar, Bu. kedua dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Topik? Benar, Bu. Ya, baik. Nah, dari dua kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, nah kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak spesifikkan? Yang lebih spesifik atau lebih saya tekankan seperti itu. Sebenarnya semuanya kompetensi itu wajib kita gunakan, Ibu ya. Nah, di sini mungkin yang saya akan lebih terapkan gitu ya. Ini adalah bagaimana cara saya bisa menggunakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi. Jadi dalam coaching nanti berusaha untuk bagaimana pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach ini bisa dijawab dengan baik dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu tadi, dan bisa menghasilkan solusi seperti itu. Jadi kompetensi yang Bapak ingin spesifikkan dari proses coaching nanti yaitu dapat mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach yang Bapak ajak coaching nanti mampu menemukan solusi ya Pak ya. Solusinya, Bu. Baik. Nah, dari pertanyaan terakhir ini Pak, dari proses coaching nanti indikator mana yang nanti Bapak ingin atau yang Bapak harapkan untuk didapatkan? Nah, terkait indikator yang ingin saya harapkan atau keberhasilannya nanti, Bu, coach nanti saya harapkan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dengan baik dan bisa nantinya adalah menemukan solusi yang akan menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, Bu. Ya, jadi Bapak indikator yang ingin Bapak dapatkan setelah proses coaching ini bahwa si coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya Pak ya? Benar, Bu. Baik. Nah, saya izin mengamati ya Pak ya proses coaching yang Bapak lakukan dengan coach. Semoga proses coachingnya berlangsung dengan lancar. Saya persilakan untuk melakukan proses coaching Pak. Dan, Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Topik. Assalamualaikum Pak Aldo. Waalaikumsalam Pak Topik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Kelihatan hari ini sepertinya ada kayaknya agak kurang semangat gitu. Iya Pak, sedikit kusut. Iya. Sepertinya ada beban yang dipikirkan seperti itu, Pak. Iya Pak, ya biasa Pak tentang permasalahan siswa ini lah Pak. Oh iya. Permasalahan seperti apa itu, Pak? Sampai masalah membuat Bapak ya kelihatan kusut gitu kan, tidak semangat seperti itu. Ya terutama memang kusutnya ini penampilan saya yang memang kusut ditambah kekusutan yang dibuat oleh siswa, di mana anak-anak siswa di sekolah saya itu suka tidak taat aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Banyak ini ya, banyak kurang memperhatikan tata tertib gitu. Iya Pak. Itu seperti apa Pak? Tidak memperhatikan tata tertib. Nah, salah satunya ya, kerapian, yang kedua sering datang ke sekolah itu terlambat, dan juga masih ke kelas saat bel keluar main itu, setelah keluar main itu juga terlambat. Ini tidak terjadi hanya di kelas, juga terjadi saat proses mereka mau datang ke sekolah Pak. Sebelum masuk kelas gitu ya? Iya Pak, masuk kelas dan masuk ke sekolah.
Jadi itu permasalahan yang Bapak sekarang hadapi ya, anak-anak Bapak tidak menaati aturan sekolah dan masih terlambat dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Masih kerapian dalam berpakaian juga itu ya. iya, Pak. Nah, ini tentu dari percakapan kita ini nantinya Bapak yang inginkan itu seperti apa? Harapan Bapak nanti seperti apa yang dicapai? Harapan saya itu ini khususnya untuk siswa laki-laki ya Pak, karena banyak siswa laki-laki sering berpakaian itu tidak rapi, kadang masuk ke sekolah itu mungkin karena dia sering duduk di luar dulu baru datang sekolah mepet jam baru datang. Yang ketiga kadang di kelas itu saat keluar main dia sengaja lambat masuk jam guru itu, jadi guru tersebut yang ada di kelas itu sering komplain siswa ini sering terlambat gitu ya, khususnya laki-laki ya Pak. Laki-laki ya. Iya Pak. Nah, ini sudah saya catat. Harapan Bapak untuk kedepannya ini anak-anak Bapak ini bisa hadir tepat waktu, kemudian anak-anak ini dapat menjaga kerapian ya, apalagi yang laki-laki ini mungkin kerapiannya sangat kurang seperti itu. Iya Pak. Katanya juga mungkin tidak sesuai dengan ininya, tata tertibnya yang sudah dibuat di sekolah ya. Iya. Nah tentu dalam hal ini ya, kalau Bapak bisa menilai gitu kan dari anak-anak Bapak ya, dari level 1 sampai 10. Ini anak Bapak itu berada di level berapa? Melihat dari tata tertib. Saya lihat itu kira-kira di level sekarang itu di level 5 Pak. Posisi di level 5 seperti itu. Ya. Iya Pak. Jadi di level 5 ini dapat digambarkan anak yang taat dengan peraturan tadi itu banyak yang melakukan pelanggaran seperti itu Pak ya. Iya Pak. Terutama itu siswa laki-laki Pak. Yang siswa laki-laki. Nah ini tentu Bapak menginginkan untuk selanjutnya ini targetnya itu level berapa untuk anak Bapak? Ya, keinginan saya itu maunya anak itu naik ke level 9 lah Pak. Karena kita di sekolah itu mengutamakan kedisiplinan baik itu terhadap siswa laki-laki maupun perempuan Pak. Jadi Bapak harapkan tidak hanya siswa perempuan saja, siswa laki-laki saja gitu ya? Iya Pak. Ini bisa mengikuti aturan sekolah seperti itu Pak ya? Iya Pak. Menjaga kerapian dan sebagainya, datang tepat waktu dan selalu on time di kelas seperti itu Pak ya? Iya Pak, selalu tepat waktu lah, pokoknya bunyi bel datang. Nah tentu dalam mewujudkan ya Pak ya, dari level 5 menjadi level 9 gitu. Itu ada upayanya ya Pak ya? Nah, upaya apa yang akan Bapak lakukan? Upaya yang sudah saya lakukan itu pertama memanggil siswa tersebut, mungkin ini salah satunya saya menggunakan segitiga restitusi Pak. Manggil siswa tersebut apa kendala mereka sehingga mereka itu melanggar tata tertib yang sudah berlaku di sekolah, datang terlambat dan berpakaian yang tidak rapi gitu. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi nantinya dapat membantu Bapak untuk bagaimana mengajarkan anak untuk bisa mematuhi peraturan di sekolah seperti itu Pak ya. Iya Pak. Nah, terkait dengan upaya tersebut tentu akan ada kendala seperti itu Pak ya.
Iya Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak kendala untuk mewujudkan itu Pak? Ya mungkin kendalanya salah satunya tata tertib ini tidak seluruhnya siswa itu membaca, karena ini apalagi siswa kelas 1 ya Pak, beralih dari SMP ke SMA dengan berbagai macam ragam bentuk dan tingkah. Selain itu kurangnya ada juga tindakan, karena selain selain siswa, guru juga sebagai contoh. Mungkin karena ada beberapa guru juga yang memang sering juga datang terlambat, mungkin itu kendalanya Pak. Kadang siswa itu mencontoh ke situ juga. Perlakuan guru juga. Iya Pak. Jadi kendala yang seperti itu nanti bisa dihadapi tentu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kira-kira selain dengan menggunakan studio restitusi tadi, dengan mengajak yang lain itu tadi, ada nggak solusi lain Pak yang mungkin bisa digunakan untuk mewujudkan itu? Selain itu selain segi restitusi, saya juga ini pernah terpikir ide Pak, memanggil beberapa guru, siswa, atau orang-orang yang ada di sekolah, terutama orang tua siswa Pak, karena orang tua siswa juga berperan penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anaknya di sekolah Pak. Jadi ada kerjasama dengan orang tua siswa seperti itu Pak ya? Iya Pak. Solusinya Pak ya? Oke. Untuk mewujudkan semua itu tentu ada yang perlu disiapkan ya, atau dibutuhkan di lingkungan sekolah seperti itu Pak. Jadi untuk mewujudkan itu kira-kira apa saja yang disiapkan Pak? Nah, kira-kira yang ingin saya sampaikan itu salah satunya SOP tentang aturan sekolah, baik itu tentang keterlambatan, tentang SOP siswa, yang mana siswa harus berpapan rapi, tepat waktu. Begitu juga tidak hanya di siswa, SOP itu juga berlaku untuk guru maupun guru piket. Guru piket ini terutama, karena guru piket ini harus standby mungkin sebelum guru-guru lain datang atau siswa datang, dia sudah di depan. Nah, terutama SOP ya Pak, aturan sekolah yang SOP dari tata tertib sekolah tadi Pak. Iya Pak. Nah, tentu setelah kita melaksanakan atau mempersiapkan segalanya, dalam mempersiapkan ini kira-kira siapa saja Pak yang akan terlibat di dalamnya Pak? Selain diri Bapak di sekolah. Yang terlibat itu mungkin yang terdekat dulu ya Pak, teman sejawat atau rekan sesama guru, sekolah yang sebagai manajemen monitor sekolah, dan juga terutama orang tua Pak dan siswa, karena mereka juga harus terlibat. Jadi harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, seluruh stakeholdernya ya. Iya Pak. Dan ini tentunya warga sekolah yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan dari upaya yang Bapak akan melaksanakan ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ya Pak ya, setelah kita melakukan percakapan ini perencanaan yang sudah Bapak siapkan tadi kan terkait dari kerjasama dengan orang tua gitu kan, terus akan mengadakan sosialisasi terkait dengan SOP tata tertib sekolah. Ini kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Secepatnya Pak, kemungkinan awal semester 2 Pak, karena kalau sekarang siswa itu sedang melaksanakan SAS, sumatif akhir semester. Jadi di awal semester genap besok itu Pak ya? Iya Pak. Nah, jadi pelaksanaannya nanti
sudah direncanakan di awal semester gitu. Iya Pak. Nah, kira-kira untuk membantu mewujudkan itu kan, ini kan tentu selain rekan guru, orang tua, ini perlukah kita minta persetujuan dari orang lain tuh Pak? Contohnya mungkin bisa kepala sekolah atau apa gitu. Bisa Pak, karena kalau selain guru, orang tua, kepala sekolah itu juga berperan penting, karena kepala sekolah memiliki hak penuh terhadap aturan yang dibuat di sekolah. Jadi itu ya ada peran dari kepala sekolah untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan peraturan sekolah tadi itu, tata tertib sekolah. Iya Pak. Dari penyampaian Bapak ini ya tadi udah saya rasa sudah sangat bagus dari Bapak ya. Bapak berusaha menemukan solusinya ya, dengan akan melakukan kegiatan restitusi dengan rutin seperti itu, dan akan mensosialisasikan tentang ini ya, tata tertib itu Pak. Iya Pak. Nah, tentu dari kegiatan percakapan kita ini, apa yang bisa Bapak rangkum atau Bapak peroleh tadi Pak? Ada beberapa hal itu, salah satunya saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap siswa, itu caranya bertahap. Yang kedua yang saya lakukan itu mensosialisasikan. Sebelum mensosialisasikan itu saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah atau orang yang memang berperan penting dalam sekolah untuk menyusun SOP untuk siswa, untuk guru, dan mensosialisasikannya kepada orang tua dan seluruh warga yang berada di sekolah. Ya, benar Pak. Jadi upaya Bapak ini sudah luar biasa ya, nanti dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan baik tentunya nantinya Pak ya. Iya Pak, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan anak itu berubah sesuai harapan anak-anaknya, sesuai dengan yang Bapak harapkan gitu. Iya Pak. Jadi perasaan Bapak saat ini bagaimana setelah kita melakukan percakapan itu? Perasaan saya sekarang sudah mulai lega ya Pak. Tadi awalnya saya pusing, tapi setelah pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, muncullah beberapa ide yang memang mungkin menjadi solusi dari permasalahan saya yang awalnya kenapa siswa ini bisa melanggar aturan sekolah. Ternyata saya menemukan solusinya dari permasalahan saya dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi yang telah Bapak rencanakan tadi, dan selanjutnya nanti akan ada kegiatan ini ya, apa aksinya seperti itu ya. Iya Pak. Nah, itu nanti tentu saya akan menunggu hasilnya bagaimana gitu. Siap Pak. Nanti kita akan kembali lagi untuk menanyakan hasilnya seperti apa. Ya Pak. Cepatnya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak. Mungkin itu. Iya. Jadi itu Pak ya. Iya Pak. Mungkin itu Pak. Saya sudah menemukan akar dari permasalahan saya berkat Bapak atau pertanyaan yang Bapak berikan itu membangun ide yang ada di kepala saya Pak. Oke. Mungkin itu saja dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldo. Ya Pak. Sampai ketemu lagi nanti. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, setelah saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan tadi, dapat saya simpulkan
pengamatan saya bahwa proses coaching yang Bapak lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah Ibu. Nah, dari proses coaching tadi saya lihat bahwa Bapak mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak untuk menggali kompetensi yang ada pada coaching. Dan Bapak juga tidak memberikan label atau melabel pada coach sehingga coach merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, baik Pak Taufik, sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi setelah proses coaching saya ingin menyampaikan beberapa hal dan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ini Pak Taufik? Boleh, silakan Bu. Oke, baik Pak Taufik. Kira-kira dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, indikator ya ketercapaian yang Bapak dapatkan kira-kira apa nih Pak? Baik Bu, indikator keberhasilan yang saya lakukan di coaching tadi, yang saya rasakan terhadap coach tadi, coach yang saya coaching tadi dapat menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi dari permasalahan yang dia sampaikan kepada saya dalam hal ini kan, beliau menyampaikan permasalahan tentang kedisiplinan di sekolah, yaitu tentang tata tertib yang mungkin beberapa siswa laki-laki masih belum taat seperti itu. Dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang saya sampaikan tadi, itu coach sudah mulai menemukan upaya-upaya seperti apa, dan itu pun solusinya sudah didapatkan juga. Jadi untuk rencananya menyelesaikan permasalahannya seperti apa, kemudian rencana aksinya itu tadi akan dilaksanakan kapan seperti itu, dan nanti diharapkan hasilnya adalah bisa memberi hasil yang positif di sekolahnya itu tadi, itu anak-anak sadar dengan tata tertib. Betul Pak, saya setuju. Jadi dari pengamatan saya proses coaching yang Bapak lakukan tadi bahwa Bapak sudah mengikuti alur cerita yang Bapak mulai dengan menanyakan tujuan. Kemudian yang kedua, Bapak mampu mengidentifikasi masalah. Yang kemudian juga Bapak bisa mengarahkan si coach untuk melakukan rencana aksi apa selanjutnya. Dan Bapak juga mampu menemukan rasa tanggung jawab terhadap coach. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan, si coach itu mampu menemukan solusi-solusi yang permasalahan yang dihadapi seperti itu Pak Taufik. Nah, saya harapkan nanti proses coaching yang sudah Bapak lakukan, solusi yang sudah coach dapatkan tadi mampu merubah atau mendapatkan perkembangan yang baik di sekolahnya. Nah, Pak Taufik, ada pertanyaan begini, yang pertanyaan terakhir sepertinya ini Pak Taufik. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak Taufik kembangkan setelah proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Terkait dengan kompetensi inti dalam coaching ini Bu, kan ada tiga hal Bu. Ya, Yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kembali supaya coach bisa mengembangkan solusi permasalahan yang dihadapi. Jadi tidak hanya beberapa solusi, tapi bisa menghasilkan berbagai solusi-solusi yang bisa menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi
mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, sehingga Iya, coachingnya nanti bisa menemukan beberapa solusi yang bisa mengembangkan kemampuan dari proses permasalahannya. Oke Pak Taufik. Nah, saya kira dari coaching yang Bapak lakukan, proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah sangat bagus. Kemudian hal-hal yang ingin Bapak kembangkan, saya harapkan nanti ke depannya Bapak bisa melakukan perkembangan yang Bapak harapkan tadi. Nah, iya benar. saya kira proses observer yang saya lakukan, saya cukupkan sekian. Nah, saya harap selanjutnya Bapak mampu menuai atau mengembangkan perkembangan yang Bapak harapkan tadi. Saya cukupkan sampai ini ya Pak. Iya Bu. Bila ada kata-kata saya, kemudian dari rubrik penilaian yang saya sampaikan dengan Pak Taufik ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Taufik.